Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nurdayati dengan NIM 22010410123. Kali ini saya akan membahas tentang bimbingan konseling. Seperti yang kita ketahui, bimbingan dan konseling yaitu sebuah layanan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu berkembang secara optimal sebagai pribadi maupun bagian dari kelompok. Menurut Smith dalam Prayitno dan Amty tahun 1994, bimbingan konseling membantu individu untuk membuat keputusan, merencanakan masa depan, dan beradaptasi secara efektif. Nah, dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990, bimbingan konseling dimaknai sebagai bantuan bagi siswa untuk memahami diri, lingkungan, dan masa depan. Nah, tujuan bimbingan konseling sendiri yaitu terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Nah, untuk umum di sini yaitu memahami dan mengembangkan diri, mengenal lingkungan sosial dan peluang kerja, merencanakan masa depan, dan menghargai kepentingan dan harga diri orang lain. Adapun di khusus yaitu mengatasi kesulitan dalam mengenal diri, lingkungan, dan masalah pribadi, menyalurkan potensi, minat, dan bakat. Nah, untuk fungsi bimbingan dan konseling sendiri yaitu yang pertama pemahaman. Nah, pemahaman ini fungsinya untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan. Nah, kemudian ada pencegahan. Nah, pencegahan ini yakni untuk menghindari masalah dari diri sendiri maupun dari orang lainnya. Kemudian untuk pengentasan. Nah, pengentasan ini gunanya untuk mengatasi permasalahan dari siswa. Nah, kemudian yang keempat yakni pemeliharaan dan pengembangan. Nah, fungsinya yakni untuk mendorong potensi positif secara berkelanjutan. Kemudian prinsip-prinsip BK, bimbingan konseling, yakni non-diskriminatif, menghargai perbedaan individu, fleksibel dan berkelanjutan, serta fokus pada pengembangan kemandirian individu. Kemudian untuk asas-asas bimbingan konseling sendiri, yakni contohnya yaitu kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini untuk menjaga informasi siswa. Nah, karena BK jika tidak menyimpan suatu kerahasiaan maka akan lebih bahaya dan dapat mempermalukan dan merendahkan orang yang berkonsultasi kepada BK atau guru BK-nya itu. Nah, kemudian asas kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, untuk ini yakni keikutsertaan siswa tanpa paksaan dan saling percaya. Jadi konsul ke BK itu harus dengan keikutsertaan tanpa paksaan dan saling percaya. Jadi tanpa paksaan oleh siapapun maupun dirinya sendiri, dan saling percaya kepada orang yang konsultasi dan orang yang dikonsultasikan, seperti itu. Kemudian kemandirian. Nah, kemandirian ini untuk membentuk individu yang bisa mengarahkan hidupnya sendiri. Kemudian alih tangan. Nah, alih tangan ini jika perlu kasus tersebut itu dialihkan ke tenaga ahli, karena bisa jadi alih tangan ini kasusnya ini terlalu berat atau sehingga butuh bantuan pertolongan dari yang lebih ahli, seperti itu. Nah, kemudian Tutwuri Handayani, yakni lingkungan kondusif dan suportif, sehingga menciptakan lingkungan yang enak, tenang gitu untuk konsultasi ke BK-nya, seperti itu. Kemudian ada tugas pokok guru BK. Nah, tugas pokok guru BK ini meliputi yakni menyusun program BK atau bimbingan konseling. Nah, kemudian memberikan layanan konseling individu dan kelompok.
Kemudian menyediakan informasi karir dan berkolaborasi dengan pihak terkait. Kemudian yang keempat yakni mengevaluasi dan tindak lanjut program. Kemudian ada teori pendukung. Nah, teori pendukung yang tertulis yakni itu dari Erikson dan dari Gibson dan Mitchell pada tahun 1987. Nah, jika dari Erikson, yakni BK mencangkup pengumpulan data, konseling, informasi, penempatan, dan tindak lanjut. Adapun dari Gibson dan Mitchell pada tahun 1987, yakni BK itu mencangkup asesmen, konseling, bimbingan, karir, dan konsultasi. Konsep pola 17 dari Prayitno pada tahun 1997, yakni terdapat 4 bidang BK, yaitu sosial, pribadi, belajar, dan karir. Nah, ada juga jenis layanan, yakni orientasi, informasi, penempatan, pembelajaran, konseling individu, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Kemudian ada 5 kegiatan pendukung yang tertulis oleh konsep pola Prayitno tadi, yakni aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Kemudian selanjutnya yakni perencanaan dan evaluasi program bimbingan konseling. Nah, tahapan yang pertama yakni perencanaan program, kedua pelaksanaan, ketiga evaluasi hasil layanan, keempat analisis hasil, dan kelima yakni tindak lanjut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu analisis kasus yang terjadi di sekolah saya. Nah, di sekolah saya terdapat ada siswa yang berinisial M di kelas 6 Al-Malik min 4 Jombang. Nah, minatnya dia yakni seni dan menggambar. Nah, masalah utama dari siswa tersebut yakni siswa ini mengalami kesulitan beradaptasi setelah pindah sekolah akibat mutasi dari orang tua. Nah, dampaknya ini yaitu menyendiri dan tidak aktif dalam pelajaran, kurang percaya diri dan gugup saat berbicara, dan kesulitan berinteraksi sosial termasuk dengan guru dan teman sebayanya dia. Nah, dampak jika hal tersebut tidak ditangani secara tepat atau secara segera, yakni bisa masuk ke ranah akademiknya dia. Nah, kalau ke ranah akademiknya dia yaitu bisa menyebabkan keterlambatan belajar, tidak fokus, dan prestasi dia dapat menurun. Nah, dari aspek sosialnya yaitu rasa terisolasi dari diri dia, dan gangguan kepercayaan diri. Kemudian dalam aspek psikologis, kecemasan dia dapat meningkat, berisiko stres dan depresi ringan. Kemudian diagnosis kasus ini dia menunjukkan emosionalnya itu bisa di kelas, yakni wajahnya murung dan menghindari kontak mata, serta dia terlihat cemas seperti itu. Nah, perilaku yang dia lakukan di dalam kelas yakni dia pasif di kelas dan enggan ikut kegiatan. Nah, adapun dalam hal akademik, dia itu sulit fokus dan memahami pelajaran lisan seperti bahasa Arab dan PPKN. Nah, dari aspek sosialnya dia itu tidak punya sedikit teman atau bahkan hampir tidak punya teman dekat. Nah, dia juga tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler. Nah, faktor penyebabnya dia yaitu perubahan drastis di lingkungan sekolah dan tempat tinggal, serta kehilangan lingkungan sosial yang sebelumnya. Adapun prognosis dari masalah tersebut, yaitu
dia dapat dicapai dengan pendekatan personal. Nah, kemudian interaksi sosialnya dia dapat membaik dengan bimbingan yang tepat, seperti pendekatan dari BK atau wali kelas, atau bahkan teman-temannya atau teman dekat dia malah dia dan lebih intens. Kemudian yang negatifnya itu prestasi dia dapat semakin menurun jika tidak ada intervensi atau tidak ada pendekatan pelatihan sebelumnya penanganannya. Kemudian resiko isolasi sosial dan kecemasannya dapat kemudian dapat berdampak pada kesehatan mental. Kemudian strategi penanganan dari masalah tersebut yang pertama yaitu pendekatan personal oleh guru. Nah, karena dari guru sangat berperan penting dalam bersosial, terutama kepada para siswanya, para peserta didiknya, terutama dalam konsep pendidikan. Apalagi di dalam sekolah itu tidak ada guru BK sendiri ya, seperti di sekolah sendiri di Bang itu tidak ada guru BK, jadi penanganannya langsung ke wali kelas. Kemudian bangun koneksi emosional dan menggunakan pendekatan yang lembut dan tidak mengintimidasi. Jadi anak ketika merasa terintimidasi, jadi dia itu tidak dengan mudah mengungkapkan apa yang menyebabkan dia mengganjal atau permasalahan dari dia sendiri, seperti itu. Seringnya kalau seorang siswa atau siswi yang merasa terintimidasi, pastinya dia tidak akan bisa berbaur kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yakni pengenalan teman sebaya. Nah, caranya yakni ajak bergabung dengan teman yang punya minat sama, seperti kelas seni, menggambar, bermain, bernyanyi, seperti itu. Nah, kemudian menciptakan aktivitas kelompok untuk menjalin relasi sosial. Kemudian yang ketiga yakni kegiatan ekspresif. Nah, kegiatan ekspresif ini melibatkan seni. Nah, penggunaan seni ini harus dimanfaatkan sebagai media ekspresi dari diri mereka. Kemudian membuat proyek seni kolaboratif untuk membuka ruang interaksi, terutama guru dan siswa dan antara siswa dan teman-temannya satu sama lain, seperti itu. Kemudian berikutnya yakni dukungan orang tua. Nah, dukungan orang tua ini juga sangat penting terhadap perkembangan anak. Nah, caranya dengan melibatkan orang tua dalam proses adaptasi anak dan bangun kepercayaan diri siswa melalui dukungan dan pujian di rumah. Kemudian pujian dan penguatan positif. Nah, pujian dan penguatan positif ini dengan cara mengapresiasi usaha kecil baik akademik maupun sosial, kemudian dorongan untuk keterlibatan sosial dengan penghargaan non formal, seperti contohnya kayak hal kecil seperti wah kamu kalau bisa membaca surat Al-Fatihah tanpa membuka buku atau membuka kitab, kamu bisa, nanti saya akan kasih hadiah. Nah, contohnya seperti itu.
Nah, kemudian dari artikel yang telah saya tulis, yakni berjudul menumbuhkan percaya diri siswa dalam pembelajaran bahasa Arab melalui pendekatan bimbingan. Nah, dalam latar belakang masalah tersebut, banyak siswa di tingkat MI atau Madrasah Ibtidaiyah yang merasa kurang percaya diri dalam mempelajari bahasa Arab karena yang pertama, utamanya itu mungkin struktur bahasa yang emang dianggap sulit seperti itu ya. Kemudian mungkin ya biasanya itu para siswi itu takut salah dan biasanya itu kebanyakannya ditertawakan sama teman-temannya. Nah, kemudian kurangnya pembiasaan dalam menggunakan bahasa Arab sehari-hari. Nah, ini tuh sangat penting karena lingkungan sangat-sangat berpengaruh dalam mendorong kita untuk belajar dan bisa terhadap suatu hal itu, terutama dalam mempelajari bahasa Arab. Seperti itu ya. Nah, dalam hal ini guru ini dituntut untuk menjadi pembimbing yang memperhatikan aspek efektif dan menciptakan suasana kelas yang aman dan menyenangkan. Nah, kemudian saya menggunakan pendekatan kualitatif reflektif deskriptif berdasarkan observasi selama praktek mengajar di kelas 4 dan interaksi secara langsung dengan siswa serta percakapan informal dengan guru pamong saya dan wali kelas. Seperti itu. Kemudian permasalahan utama dari hal tersebut yakni siswa malu atau ragu untuk menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab. Nah, kemudian pembelajaran ini terlalu fokus pada hafalan dan tidak memberi ruang atau jeda untuk berekspresi. Nah, jadi para siswa ini memang apalagi di tingkat MI atau Madrasah Ibtidaiyah ini mungkin masih aktifnya dan emang golden age-nya mereka anak-anak untuk mempelajari suatu hal yang baru. Nah, tapi dengan secara alami atau dengan hal yang menyenangkan seperti apalagi untuk menyalurkan ekspresi anak-anak seperti itu. Kemudian bisa jadi anak-anak itu tidak mudah menyerap pemahaman bahasa Arab karena mungkin trauma pengalaman negatif sebelumnya, misalnya itu ditertawakan saat salah menjawab gitu sama teman-temannya. Seperti itu. Kemudian pendekatan bimbingan yang diterapkan. Nah, pendekatan bimbingan yang diterapkan yakni bisa dengan afirmasi positif. Nah, contohnya seperti mengapresiasi meskipun jawabannya belum tepat. Nah, sehingga dapat membangun semangat para siswa. Seperti itu. Kemudian dengan tantangan bertahap. Nah, tantangan bertahap ini caranya yakni soal itu disesuaikan sesuai dengan level kesulitan anak-anak para siswa-siswi secara bertahap. Kemudian konseling mini atau konseling kecil-kecilan secara singkat seperti itu ya. Percakapan personal dengan cara percakapan personal untuk memahami ketakutan yang dialami oleh siswa. Kemudian yakni dengan cara modeling dan kolaborasi. Nah, modeling dan kolaborasi ini contohnya seperti guru memberi contoh kalimat dan siswa menirukan dalam suatu kelompok seperti itu. Kemudian dengan cara metode media interaktif. Nah, media interaktif ini bisa seperti tebak gambar, kartu kosakata, dan puzzle. Nah, yang didapatkan dari situ bisa menjadi lebih seru suasananya lebih seru dan sangat menyenangkan seperti itu.
Nah, perubahan positif yang terjadi yaitu siswa dapat mulai aktif bertanya dan menjawab. Kemudian beberapa para siswa berani maju ke depan dan mencoba dialog berbahasa Arab. Seperti itu. Kemudian suasana kelas menjadi lebih interaktif dan tidak menegangkan. Kemudian guru dapat berperan sebagai fasilitator bukan hanya penyampaian materi. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dan dapat saya dapatkan yakni pendekatan bimbingan yang sederhana namun humanis dapat secara signifikan meningkatkan rasa percaya diri para siswa. Nah, guru juga harus hadir sebagai pendamping perkembangan para siswa dan hanya bukan sekedar pengajar. Dengan afirmasi positif yang diterapkan kepada para siswa, tantangan bertahap dan suasana yang menyenangkan dapat menjadikan pembelajaran bahasa Arab itu lebih bermakna secara psikologis dan akademik. Itu. Kemudian pengamatan di kelas yang telah saya lakukan yakni kepada seorang siswi yang bernama Umi dari Min 4 Jombang sendiri. Nah, dia juga menduduki kelas 4 Ar-Rahim. Adapun latar belakang dari masalah tersebut, yakni Umi mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan kurang percaya diri di lingkungan akademiknya. Ia juga merasa bahwa dirinya itu berbeda karena sering tertinggal dalam pelajaran umum sehingga jarang berinteraksi dengan teman sekelas dan lebih sering menyendiri. Nah, meskipun begitu, Umi itu dia menunjukkan potensi yang cukup baik pada mata pelajaran agama dan dia juga anaknya patuh pada guru. Nah, jika didiagnosis kasus tersebut dalam aspek sosial, dia memang sulit menjalin hubungan sosial dan merasa dijauhi dan cenderung menyendiri. Kemudian dalam aspek psikologis, dia merasa rendah diri, mudah teralihkan fokusnya dengan permainan-permainan seperti itu di dalam kelas, dan emosionalnya juga masih labil. Memang masih kelas 4 FI ya. Kemudian dalam hal aspek akademik. Nah, dalam aspek akademik ini dia tertinggal dalam pelajaran umum tetapi juga unggul dalam pelajaran agama. Seperti itu. Kemudian hasil dari wawancara singkat. Nah, Umi ini merasa sedih karena dia memang sedikit yang mau berteman dengannya. Bahkan mungkin hampir tidak ada yang mau berteman sama dia. Nah, dia juga tidak percaya diri karena dia merasa tertinggal dan tidak sepintar teman-temannya, seperti itu. Kemudian solusi berdasarkan pendekatan humanistik dari Carl Rogers, yakni pendekatan personal oleh wali kelas. Nah, wali kelas hendaknya berlaku empati, menerima tanpa syarat, dan memberi ruang aman bagi para siswa untuk bercerita dan merasa didengar. Kemudian pemberdayaan dalam pembelajaran agama. Nah, Umi diberi peran kecil seperti membacakan doa atau menulis ayat untuk meningkatkan kepercayaan dirinya melalui kekuatan yang ia miliki. Kemudian berikutnya yakni membentuk kelompok belajar akrab. Nah, gunanya yaitu dengan membentuk kelompok kecil dengan teman-teman yang suportif itu untuk membangun interaksi sosial yang sehat secara bertahap. Kemudian berikutnya yakni pemantauan dan apresiasi. Nah, pemantauan dan apresiasi ini dapat dengan cara melakukan pemantauan rutin dan memberi penghargaan atas perkembangan kecil dari dirinya agar motivasinya dapat meningkat.
Kemudian tindakan wali kelas. Nah, tindakan wali kelas ini yakni konseling individual secara tidak resmi dengan mendengarkan keluhan Umi secara berkala dalam suasana santai, dan juga dapat dengan cara kolaborasi guru mapel. Nah, kolaborasi dengan guru mapel ini, guru wali kelas mengkoordinasi dengan guru mapel lain untuk memberikan perhatian kepada Umi tanpa menekan, tanpa mengintimidasi, dan tanpa menekankan dirinya tanpa menekankan Umi untuk mengekspresikan dirinya. Nah, kemudian penugasan positif. Nah, penugasan positif ini dengan cara memberikan tugas ringan yang dapat membangun rasa percaya dirinya Umi. Seperti itu. Kemudian refleksi yang dapat saya ambil, refleksi dari saya, yakni kasus dari Umi ini menunjukkan pentingnya peran guru dalam memfasilitasi perkembangan emosional dan sosial siswa, terutama di sekolah yang belum memiliki guru BK atau bimbingan konseling. Nah, seperti di Min 4 Jombang sendiri juga belum memiliki guru BK. Cara mengatasinya yakni dari langsung ke wali kelas, dan jika memang kurang memadai atau butuh penanganan lebih lanjut, maka bisa ke kepala sekolah atau memanggil penanganan kepada yang lebih ahli, seperti itu. Kemudian melalui pendekatan yang empatik dan langkah kecil yang konsisten, siswa seperti Umi tadi dapat tumbuh menjadi pribadi yang merasa diterima dan berdaya. Nah, keberhasilan pendidikan bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang bagaimana para siswa merasa bermakna dalam komunitasnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.